Halo teman-teman, selamat datang di podcast gajian. Ketemu lagi bareng kita berdua, ada saya Budi dan juga saya Dino. Kita akan ngomong-ngomong lagi soal CV. Review CV. Jadi kita akan nge-review CV dari teman-teman yang udah dikirim ke kita dan kita milihnya acak ya. Betul sekali, acak. Acak. Jadi kita udah pilih salah satu dari CV-nya teman-teman untuk kita komentari. Ini yang komentar HRD-nya gitu ya. Saya mah cuma bantuin kan. Jadi kalau nyalahin siapa? HRD-nya. Gitu. Selalu salahin. Oke. Nah, CV-nya kayak gini. CV-nya kita coret-coret dulu. Kenapa? Untuk privasi teman-teman, biar data teman-teman tidak kita umbar, tidak kita bagikan secara luas gitu ya. Jadi kita menjaga privasinya teman-teman. CV-nya kayak gini Mas. CV apa ini? Model-model CV kreatif ini ya, desain sendiri. Iya, mungkin ya, atau pakai template mungkin bisa mungkin jadi ya. pakai template. Warna relatif lah ya. Warna relatif suka. lah, udah enggak. Ya ini kita bisa fokus ke isi. Bisa tulisannya. Ya. Enggak terlalu mengganggu. Tidak terlalu mengganggu. Oke. Kita mulai dari yang paling atas dulu ya. Oke, waduh ini masih banyak space kosong Mas Budi. Iya, ini. Aduh, satu. sayang banget itu. Ini terlalu jauh. Wah. Wow. Nih. Teman-teman kalau lihat ya, kita kecilin deh. Tuh, kosongnya segitu banyaknya tuh. Nah, kenapa teman-teman kok CV itu kalau bisa jangan kosong, karena kenapa kesannya nanti ibaratnya kan kalau toko jualnya dikit, banyak yang kosongnya kan kurang menarik. Maka CV juga gitu, kalau banyak yang kosong sepintas kayak yang bisa diperkenalkan atau ditunjukkan ke HRD cuma sedikit. Betul. Gitu. Takutnya HRD mikir CV-nya aja kosong apalagi orangnya. Tapi ini enggak lah ya. Ya kan itu pikiran HRD gitu kan. CV-nya kosong apalagi orangnya gitu ya. Jadi kayak gitu. Itu yang pertama sangat mencuri perhatian karena CV-nya bolongnya banyak. Yang paling mudah kelihatan. Oke. Terus lanjut, habis desain ke foto biasanya. Foto. Aduh, fotonya ini hitam putih apa warna ya? Apa TV-nya rusak? Ya, kalau yang mau endorse boleh loh. Boleh. Rusak ya hitam putih. Kita pakai merek panas dalam, nanti mungkin bisa adem panas mungkin ya. Atau adem sari boleh, adem sari. Gitu. Oke. Foto. Oke kok. Hitam putih warna terserah lah ya. Atau baiknya gimana? Ya lebih menarik kan ini udah CV-nya model CV kreatif. Ya. Full color. Ya. Udah desainnya banyak warna tapi kok fotonya hitam putih kurang gimana? Ya betul. Ya meskipun minor sih teman-teman sih. Ya minor. Bukan tapi kan satu hal yang penting banget. Betul sekali. Tapi kan bisa dilihat nih kalian ini tipe-tipe orang yang teliti enggak? Ya. Atau memperhatikan detail apa enggak? Ya, kayak gitu kan ya normalnya orang berpikir kan kayak namanya foto kan ya berwarna kan. Betul. Nah, oke. Selain itu yang dipakai, usahakan teman-teman karena ini apa nih, fresh graduate atau apa nih? Ini dia lulus tahun 2021 ya, mungkin fresh graduate ya. Angkatan corona ini. Angkatan corona ini kan ke teman-teman udah masuk ke dunia kerja. Udah bukan dunia pendidikan kayak lagi. Gitu. Nah kalau bisa ya untuk atribut-atribut. Atribut-atribut yang berbau pendidikan mending kita tanggalkan saja. Oke. Nah, kemudian kita ganti dengan pakaian-pakaian yang lebih terlihat profesional gitu Mas Budi. Oke, yang menunjukkan bahwa teman-teman tuh siap untuk masuk dunia kerja. Ini mana contohnya? Nah, ini masih pakai alma mater dari kampusnya. Dasi ya enggak sih? Dasi bisa dipakai yang mana aja sih. Bisa aja, tapi alma mater itulah. Ya, betul. Gitu, nah. Jadi ini koreksinya di pakaiannya ya? Di pakaiannya dan di warnanya dan juga di warnanya. Kayak gitu. Oke. Kemudian lanjut, biasanya habis foto HR lihatnya tentang saya, tentang summary, biodata kayak gitu. Oke, di sini dia yang dijual adalah predikat Kamlot.
Predikat kamlotnya. Oke. Cum laude. Cum laude ya. Saya merupakan individu jiwa mandiri, Oke. disiplin dan tekun. Buktinya saya bisa kamlot. Nah, iya dong. Saya mampu menghasilkan komputer Microsoft Office dengan baik. Dengan Oke. baik, oke. Menyukai membaca khususnya dunia novel. Oke. Saya yakin dapat berkontribusi terhadap perusahaan dengan kemampuan membaca novel saya. Membaca novel saya. Oke, jadi gini. Terima kasih ya. Oke, jadi gini. Oke, Mbak siapa nih? D gitu Di ya. Mbak D. Mbak D udah kelihatan sih sebenarnya. Mbak D dan Mbak Yah ya, Mbak Ya, Diah Mbak lah. Diah lah. Oke, Mbak Diah yang orang kerja, perusahaan saya membutuhkan orang yang kerja itu memang harus mandiri. Iya. Ya kan di samping memang ada tuntutan teamworknya, Betul. tapi namanya kerja kan sendiri-sendiri. Karena tanggung jawabnya Tanggung jawab sendiri-sendiri. sendiri-sendiri kayak gitu. Ya semuanya kayak gitu. Disiplin pastilah. Namanya kerja pasti disiplin. Iya. Masuk kerja jam 8 ya kita berangkat sebelum jam itu. Iya, betul. Seperti itu. Kemudian juga tekun, namanya kerja harus tekun. Biar beres. Biar beres. Oke. Iya. Nah, kalau gitu memang ini kan standarnya orang cari kerja. Iya. Nah, berarti yang bisa dijual apa? Iya. Belum ada. Betul. Oke, kemudian masih umum. Masih umum, Betul. masih general banget. Kalau dia menjual predikat kamlotnya, apakah menarik? Kamlot banyak sebenarnya. Kalau saya pribadi dan mungkin banyak juga RD yang lain untuk masalah nilai IPK itu bukan menjadi bahan yang sangat-sangat penting. Catatan itu teman-teman. Jadi nilai IPK alma mater ya, alma maternya itu tidak selalu menjadi nilai plus di mata HRD. Betul sekali. Gitu. Yang menjadi nilai plus tentunya kompetensinya, skillnya. Ya, betul. Kayak gitu teman-teman. Jadi yang dijual kalau bisa ya kompetensi dan skillnya lah. Jangan jualan sekolahnya ya. Betul sekali, karena kalian kan udah nggak di sekolah di situ. Iya. Nah, gitu. Kemudian saya mampu mengoperasikan komputer ya zaman sekarang. Ya kali bikin skripsi nggak bisa ngoperasi komputer gimana gitu zaman ya. Sekarang hampir semuanya deh bisa. Ada apalagi ini apa? Anak Universitas SD aja bisa ya. lah. Universitas pastilah bisa komputer. Oke. Kemudian Office ya pastilah. Pasti bisa Office, cuma yang membedakan adalah levelnya. Ya betul. Oke, tapi kan ya memang umum sekali lah ini. Umum sekali lah. Iya. Kayak gitu mau kantor di Sabang sampai Merauke ya. Pakainya ya Office, gitu, pakai komputer gitu. Betul. Kemudian menyukai membaca khususnya dunia novel. Nah, ini dia mau kemana nih? Posisi yang diinginkan apa? Interestnya di bidang apa gitu? Iya. Dia jurusan apa sih? Manajemen, Mas. Manajemen ya. S1 manajemen. Oke. Manajemen apa nih akuntan? Iya, adakah konsentrasinya? Akuntan, ada manajemen SDM? Iya, atau manajemen pemasaran? Nah, banyak ya. Manajemen itu terlalu luas ya. Betul sekali. Jadi mungkin lebih dispesifikan lagi. Nah, gitu. kalau misal di sininya tadi manajemen ya diperdalam di dalam sininya tentang saya atau di organisasi, di pengalaman kerja kayak gitu teman-teman. Nah, di sini saya yakin dapat berkontribusi. Nah, ya semua pasti yakin lah. Kalau kita ditanya, kalau nggak yakin kamu mah yakin bisa kontribusi ini? Yakin, Pak. Insya Allah gitu. Minimal bilangnya mesti insya Allah. Saya usahakan. Ya semuanya kan kayak gitu. Nah, makanya tadi teman-teman ini belum ada spesifiknya, keunggulannya atau uniknya dia ada di mana gitu belum ada. Kemudian di pengalaman organisasi dan kerja nih. Oke, mungkin bisa dipisah. Biar organisasi 2 kali dia. 2 kali. 2018-19 sampai 19-20. Jurnalistik rencana Subyadinata PGRI. Oke. Oh ya, sekretaris Ugarda. Oke, nah mungkin bisa diceritakan nih teman-teman. Nah, di sini tuh selama jadi anggota bidang jurnalistik itu ngapain aja? Job desk-nya atau keunggulannya atau prestasinya apa? Kayak gitu. Mungkin kan jurnalistik mungkin prestasi saya bisa melakukan wawancara, liputan ke saya pernah mewawancarai tokoh gitu misal ya. Tokoh atau dalam 1 hari saya atau dalam jurnalistik saya pernah bikin beritanya heboh gitu. Ya kayak gitu. Viral mungkin. Nah, itu kan jadi prestasi. Kemudian sekretaris. Nah, sekretaris ini ngapain sekretaris gitu loh. Kemudian bekerja 2016-2020. Ini magang bukan bekerja ya? Magang ini. Magang PKL. Iya, PKL lah ya. Luwes Pasaraya Pati. Nah, ngapain aja di situ ya? Nah, PKL-nya ngapain? Kok 2 kali ya, Mas?
Padahal kuliahnya 2017 loh Mas. Oke, 2006. Mungkin ini nih ya, mungkin dia dulu SMK mungkin ya. Bisa jadi. Terus dimasukinya di sini ya. Iya, bisa jadi tuh. Nah, mungkin ini dibedakan aja ya, jangan dijadiin satu. Ya mungkin 2016 misal PKL. Ya. Kemudian bawahnya 2020 apa kayak gitu. Nah, ini magang di Dinas Pemberdayaan masyarakat. Nah, ini jadi dia posisinya apa? Job desk-nya ngapain? Ya. Selama itu yang didapat apa kayak gitu. Kalau cuma kayak gini, saya butuh orang kualifikasinya S1 manajemen untuk mengisi posisi apa biasanya? GA, ambillah GA gitu ya, misal GA. Oke. Saya bisa yakin sama dia tuh dari mana nih kayak gitu kan. Belum spesifik. Betul. Oke, pendidikan S1 manajemen. Nah, memang jualannya dia di cum laude-nya sih. Cum laude-nya ini. Iya, tapi ingat teman-teman kalau untuk cum laude ini sebenarnya pertama banyak juga yang cum laude. Iya. Banyak juga, udah nggak spesial banget lah. Betul. Kayak gitu. Istilahnya sekarang tuh cum laude tuh bukan barang langka. Betul, bukan barang langka. Kandidat yang lain banyak juga. Sangat banyak. Jadi bisa jualan yang lainnya lah. Ya, dari mana? Skillnya apa selama di nanti ada skillnya ada nih. Dulu. Oke, ke atas dulu lagi. Data diri, nama lengkap, tanggal lahir, tanggal bulan lahir. Gak usah lengkap banget. Alamatnya ini cukup Pati Jawa Tengah gitu aja cukup. Jenis kelamin udah di. Ini laki ya. Laki. Dong. Udah kan. Gak perlu ditulis juga atau. Untuk jenis kelamin udah diwakili foto ya. Kecuali mungkin ini ATS, karena ATS nggak pakai foto. Betul. Misal namanya dia karena dia laki kan, nah, takutnya nanti disangka perempuan, nah ditulis. Betul sekali. Agama mungkin udah terwakili juga sih. Udah terwakili, tapi kalau misal maaf ya bukan yang nggak pakai hijab juga sebenarnya dalam agama nggak perlu juga sih. Kecuali di requirement itu ada spesifik permintaan bahwa harus, misal contoh ada beberapa gitu kan perusahaan yang harus muslim. Jadi mungkin teman-teman kalau nggak berhijab perlu ditulis gitu. Betul kan ya. Sekali. Buat yang laki-laki juga mungkin perlu ditulis karena laki-laki kan nggak bisa dibedain. Ini Islam atau enggak kan nggak pakai hijab. Berat badan. Waduh, pede perlu nggak sih? Berat badan nih. Biasanya cewek suka insecure. Nah, berat badan, tinggi badan, apalagi golongan darah, menurut saya sih nggak perlu teman-teman. Mending space-nya digunakan untuk nulis yang lainnya. Iya. Gitu. Data diri itu bukan teman-teman nyalin KTP ditaruh di sini ya. Bukan. Yang penting-penting aja. Yang relevan aja gitu. Betul. Ya. Karena nanti toh kalau mau diterima juga dimintain KTP-nya. Betul. Iya kan. Sekali kemudian saya belum pernah lihat require dari perusahaan kami membutuhkan karyawan yang bergolongan darah ini. Belum ada. Kecuali Anda karyawan PMI. PMI pun mungkin enggak juga sih. Enggak juga ya. Ngapain, Oke. Keterampilan Mas Dino. Keterampilan mampu mengoperasikan komputer kayak yang tadi. Office, Corel. Ini dicampur ya. Antara hard skill dan soft skill-nya. Mampu berkomunikasi dengan baik, mampu berbicara bahasa Indonesia. Oh iya. Iya, pastinya gitu. Iya. Menyukai aktivitas membaca. Ya, ini hampir sama kayak inilah ya kritiknya ya. Mungkin ya yang di atas itu sebagai yang nggak usah. Iya. Inilah nggak usah yang apa ya, yang detail banget. Nah, baru dijabarkan di keterampilan begitu. Menyukai aktivitas membaca. Membaca mungkin lah membaca itu untuk menambah wawasan. Nggak masalah, cuma yang jadi pertanyaan adalah membaca apa. Kalau di atas tadi novel ya. Novel lah, mungkin bisa dijelaskan. Mungkin dia cita-citanya jadi penulis kali Mas. Mungkin jadi penulis ya, karena tadi jurnalistik ya. Bisa tuh. Oke. Mungkin tapi kalau penulis mungkin bisa ditambahkan, diperkuat dengan skillnya, keterampilannya apa yang berhubungan dengan dunia jurnalistik, dunia penulisan seperti itu. Nah, di sini tipenya disiplin, bekerja keras, mandiri, tekun. Tipe individu. Dari mana punya kesimpulan ini? Nah, kalau nanti ditanya interview, bagaimana kamu bisa menentukan tipe individu yang kamu tulis ini, caranya gimana? Gitu. Menurut saya kan Pak. Oke, berarti asumsi ya, berarti yang di sini nggak valid ya. Ya kan yang paling mengenal saya itu ya saya sendiri. Bapak nggak percaya? Ya? Nggak percaya. Tanya aja Pak Haji. Nggak tanya ibunya, bapaknya. Oke, bertanggung jawab, dapat bekerja dengan tim. Oke. Kontak.
Dan sosial media. WhatsApp, ponsel oke, email Boleh lah oke, ya. Facebook, kalau Facebooknya ini banyak uploadan yang Main-mainnya mending nggak usah. nggak usah. Tapi kalau uploadnya ada portofolionya Betul. Misal nulis di Facebook gitu kan. nulis di Facebook Betul. boleh. Atau Tapi kalau Instagram mungkin pernah foto dengan tokoh. mungkin gitu. Nah, mending taruh LinkedIn sekalian. Betul, Lebih bagus LinkedIn-nya di teman-teman. situ. Oke. Mungkin itu ya teman-teman ya. Jadi kita nggak bilang ini salah, tapi menurut HRD, menurut Mas Dino ini masih banyak yang harus diperbaiki. Betul gitu sekali, ya. betul. Oke, itu tadi salah satu CV dari teman kerja yang berhasil kita lihat dan kita kita bahas, kita review bareng-bareng. Nah, buat teman-teman yang pengen di review jauh lebih detail, jauh lebih dalam lagi dan bahkan bisa komunikasi bareng kita berdua, silakan teman-teman bisa gabung di kelasnya Makin Mahir. Ada kelas bedah CV. Cara daftarnya gimana? Ada di kolom chat. Oke, kita tunggu di kelas bedah CV ya. Kita ketemu lagi. Dadah.